Bapa, tulusnya kasih-Mu. Dalam Yesus Kau selamatkan hidupku. Oleh kasih karunia-Mu, kini hidupku menjadi baru. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku, yang selalu mengasihiku. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan akan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, berbicaralah kepada kami. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami ya Allah. Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya apa yang kami dengar boleh kami mengerti. Lalu ketika kami mengerti, kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Roh Kudus, hamba-Mu ini hanyalah alat. Pakailah hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Roh Kudus Tuhan yang akan menaruh setiap perkataan dalam mulut hamba, dan apa yang hamba ucapkan, biarlah itu menjadi kebenaran yang sungguh-sungguh akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat satu ayat kebenaran firman Tuhan. Markus 12, kita akan membaca ayatnya yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudaraku, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, maka yang menjadi pertanyaannya sekarang kepada kita semua adalah, sudahkah selama ini kita benar-benar hidup mengasihi Tuhan?
Sudahkah selama ini kita benar-benar menyatakan cinta kita kepada Tuhan? Kita harus menjawab pertanyaan ini dengan jujur. Kenapa? Karena ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, maka Tuhan melihat sampai di kedalaman hati kita. Itu yang harus kita sadari. Kita bisa berdusta di hadapan manusia, tetapi kita tidak bisa berdusta di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan menyelidiki hati. Perhatikan itu, Tuhan menyelidiki hati. Jadi sebenarnya ini perkara serius yang harus kita perkarakan sebagai orang percaya. Kita harus sadar Tuhan itu Maha Tahu. Dan firman Tuhan katakan Tuhan menguji batin dan hati orang. Ini yang harus kita sadari. Jadi ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, Tuhan melihat sampai di kedalaman hati kita. Artinya tidak ada sesuatu yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Kalau kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan bukan saja bisa melihat, tetapi Tuhan juga bisa merasakan apakah kita benar-benar mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita, atau tidak. Saudaraku, itulah kenapa di awal tadi saya katakan, ini perkara serius yang harus kita perkarakan. Kenapa demikian? Karena selama ini kita tidak pernah berpikir, perhatikan ini, selama ini kita tidak pernah berpikir bahwa ketika kita tidak mengasihi Tuhan, itu artinya kita sedang menempatkan diri kita sebagai orang yang terkutuk. Ini serius, perhatikan ini. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, berarti kita sedang menempatkan diri kita sebagai orang yang terkutuk. Kita tidak boleh menutup mata dan telinga kita terhadap kebenaran ini. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Saudaraku, perhatikan itu. Jadi kalau firman Tuhan katakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, maka kita harus benar-benar mengasihi Tuhan. Sebab apa yang firman Tuhan katakan ini bukan tanpa alasan. Saudara, perhatikan ini. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Itu artinya kita ini adalah milik Tuhan. Berarti apapun yang kita lakukan di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, maka semua yang kita lakukan itu harus memuliakan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, semua yang kita lakukan itu harus memuliakan Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dengan demikian mari kita periksa hidup kita. Apakah selama ini segala sesuatu yang kita lakukan itu memuliakan Allah? Atau sebaliknya, yang kita lakukan itu demi kesenangan diri kita sendiri, demi memuaskan hawa nafsu diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita semua harus jujur, ya, perhatikan ini.
Kalau kita semua harus jujur memeriksa hati dan pikiran kita, maka kita akan menemukan kenyataan bahwa selama ini kita belum benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita belum benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Belum, saudaraku, saya katakan sekali lagi, belum. Dan hal itu sebenarnya tidak sulit untuk dibuktikan. Dan buktinya itu adalah sampai saat ini kita masih hidup mencintai dunia ini. Sampai saat ini kita masih ingin untuk hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Saudara, kalau kita hidup sebagai orang percaya, lalu kita masih hidup mencintai dunia ini, kita masih bersahabat dengan dunia ini, kita masih ingin menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, hal itu jelas menunjukkan kalau kita belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Perhatikan itu. Dan kita tidak bisa membantah akan hal ini, saudaraku. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas. 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Perhatikan ini, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi kalau kita masih hidup mencintai dunia ini, bersahabat dengan dunia ini, itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah memiliki kasih terhadap Allah Bapa di sorga. Sebab orang yang memiliki kasih akan Bapa akan memilih untuk tidak lagi hidup mencintai dunia ini, tidak lagi hidup bersahabat dengan dunia ini, tidak lagi hidup di dalam percintaan dengan dunia ini. Saudaraku, disinilah kita baru bisa mengerti bahwa ternyata hidup kekristenan itu tidak segampang, tidak semudah yang kita pikirkan selama ini. Sebab ketika kita hidup sebagai orang percaya, berarti kita harus menyerahkan segenap hidup kita hanya untuk Tuhan saja. Mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, maukah kita saat ini berbalik kepada Tuhan dan hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, bahkan dengan segenap kekuatan kita. Kalau kita mau, maka hanya ada satu cara. Dan tidak ada cara yang lain selain yang satu ini, yaitu kita harus memohon pertolongan Roh Kudus. Kita harus meminta supaya Roh Kudus menolong kita dan memampukan kita bagaimana seharusnya kita hidup mengasihi Tuhan. Tentu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Saudaraku, percayalah, ketika kita memohon pertolongan Roh Kudus, maka Roh Kudus pasti akan menolong kita. Dan kita harus bersedia memberi diri kita untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan ini. Ketika kita hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, maka kita akan menjaga kesucian, kekudusan, dan kebenaran hidup kita. Dan hidup di dalam kebenaran, di mana kita akan menjaga hati dan pikiran kita, supaya setiap saat hati dan pikiran kita itu sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Maka hal itu sama dengan kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus melihat bahwa hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, bahkan dengan segenap kekuatan kita. Hal itu harus kita lihat sebagai
harta kekayaan yang tak ternilai, harta kekayaan kekal yang akan kita bawa sampai kita menghadap Allah Bapa di sorga. Dan sebagai orang percaya, kita harus benar-benar menyadari bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan kasih Allah Bapa kepada kita itu dinyatakan lewat pengorbanan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus harus rela mencucurkan darahnya. Tuhan Yesus harus rela menyerahkan nyawanya bagi keselamatan kita. Dan di sini kita harus sadar, kasih yang dinyatakan Allah Bapa di sorga kepada kita adalah kasih yang tak akan pernah kita balas. Bahkan sampai kita menutup mata, kita tidak akan pernah bisa membalas kasih Tuhan. Perhatikan itu saudaraku. Jadi kalau saat ini kita tidak mau berubah dan kembali kepada Tuhan, kita tidak mau hidup mengasihi Tuhan sampai di ujung nafas hidup kita yang terakhir, maka hal itu sama dengan kita memilih menjadi orang yang terkutuk. Dan itu artinya di akhir kehidupan nanti kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal, ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan ini benar-benar menyadarkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan kita akan menerima berkat-Nya. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kudus untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menegur kami, bahkan menyadarkan kami. Dan kami harus memilih di sepanjang sisa umur hidup kami. Apapun yang kami lakukan, kami mau menyatakan itu sebagai kasih yang tulus kepada Allah Bapa di sorga. Semua yang kami lakukan, kami mau melakukan itu untuk memuliakan Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.